Kali ini kita akan membahas mengenai hidrokarbon. Sebelumnya, apa sih hidrokarbon itu? Hidrokarbon berarti ada hidrogen dan juga karbon. Yuk kita lihat apa sih maksudnya hidrokarbon. Untuk mengidentifikasi adanya senyawa karbon, bisa kita lakukan percobaan seperti di bawah ini. Jadi kita pengen tahu misalkan nih, gula itu ada senyawa karbonnya nggak ya? Nah, gimana nih caranya ya? Kita lakukanlah pemanasan gula. Jadi, gulanya kita simpan di tabung reaksi yang satunya. Kemudian yang satunya lagi disimpanlah larutan kalsium hidroksida. Kemudian kedua tabung reaksi itu kita sambungkan dengan pipa kaca. Kemudian kita lakukan pembakaran. Nah, ingat, pembakaran hidrokarbon itu menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Nah, setelah melakukan pembakaran, ternyata larutan kalsium hidroksida itu berubah warnanya menjadi larutan yang agak keruh. Nah, berarti di situ terjadi reaksi dong. Nah, ternyata CaOH2 kalinya atau kalsium hidroksidanya mengikat karbon dioksida, menghasilkan CaCO3 dan air. Dengan adanya perubahan warna larutan kalsium hidroksida, maka dapat kita simpulkan gula merupakan salah satu yang memiliki senyawa karbon. Jadi, apa sih kekhasan atom karbon itu? Nah, kita lihat yang pertama, ternyata karbon itu memiliki 4 elektron valensi. Jadi masih ingat nggak nomor atom karbon itu 6 nih. Kalau kita konfigurasikan 1s2, 2s2, 2p2. Atau kita lebih sederhana lagi, 2 dan 4. Elektron valensi adalah elektron yang ada di kulit terluar, yaitu ada 4 elektronnya. Karena mempunyai 4 elektron valensi, maka dia akan membentuk 4 tangan. Bisa tangannya tunggal tuh, bisa bikin rangkap 3 juga. Jadi yang penting 4 tangannya. Oke, kekhasan atom karbon selanjutnya adalah jari-jari atom karbon itu kecil, sehingga dia akan membentuk ikatan yang tunggal, rangkap 2, rangkap 3, rantai lurus, bercabang, ataupun melingkar. Nah, ini contoh ikatan tunggal. Kemudian, ini contoh dari ikatan rangkap 2. Kemudian, ini contoh dari ikatan rangkap 3. Kemudian berikut adalah rantai yang lurus. Kemudian, yang ini ada rantai yang bercabang. Kemudian, yaitu yang melingkar. Kemudian, kekhasan atom karbon selanjutnya adalah dapat membentuk isomer. Apa sih isomer itu? Isomer itu adalah senyawa dengan rumus molekul yang sama, tetapi struktur dan sifatnya yang berbeda. Jadi di sini di contohnya ada jumlah karbon yang sama 4. Tapi kalau kita lihat yang satu rantainya lurus, yang satu rantainya bercabang. Beda kan strukturnya? Nah, itu yang kita sebut isomer. Nanti kita pelajari lebih lanjut ya. Kekhasan atom karbon selanjutnya adalah sifat karbon itu bervariasi sesuai dengan posisi atom karbonnya. Misalkan ada karbon primer, yaitu atom karbon cuma mengikat 1 C. Kemudian karbon sekunder mengikat 2 karbon, karbon tersier mengikat 3 karbon, karbon kuarterner mengikat 4 karbon. Oke, perhatikan karbon yang sudah dilingkari. Karbon yang sudah dilingkari, ini kan karbon awalnya punya 4 tangan. Ternyata satu tangannya mengikat 1 atom karbon. Maka karbon primer. Kemudian, contoh selanjutnya, perhatikan karbon yang dilingkari juga. Ternyata ada 2 tangan mengikat 2 karbon. Maka kita sebut karbon sekunder. Kemudian, contoh selanjutnya, perhatikan lagi karbon yang dilingkari di tengah ini. Nah, ternyata dia mengikat 3 atom karbon. Berarti kita sebut karbon tersier.
Dan yang terakhir, wah ternyata keempat tangannya mengikat semua karbon. Ada 4 karbon dari 4 tangannya, maka kita sebut karbon kuarterner. Oke, perhatikan contoh dari rumus struktur di bawah berikut. Nah, yang ditanya jumlah karbon primer, karbon sekunder, karbon tersier, dan karbon kuarterner adalah berapa? Nah, ternyata kita peroleh karbon primer yang kita kotakin warna biru ada 5. Kemudian karbon sekunder yang dilingkari warna hijau itu ada 2. Kemudian karbon tersier yang lambangnya segitiga warna merah ada 1. Kemudian karbon kuarterner lambangnya belah ketupat itu juga ada 1. Jadi dapat karbon primer 5, sekunder 2, tersier 1, dan kuarterner 1. Lah, kok bisa ya kayak gitu? Nah, kita lihat yuk pembahasan berikut. Jadi, CH3 yang awal, yang paling kiri itu mengikat langsung CH2. Nah, karena tetangganya atau satu tangannya cuma dipakai untuk mengikat satu karbon, maka kita sebut karbon primer. Kemudian, yang CH2 di tengah ternyata kanan kirinya mengikat 2 atom karbon, maka kita sebut karbon sekunder. Kemudian yang CH ternyata ada kanan, bawah, kiri mengikat 3 atom karbon, maka kita sebut karbon tersier. Kemudian yang bawah CH3 itu kan cuma mengikat atasnya doang 1 C ya, maka kita sebut karbon primer. Kemudian C doang itu ada atas, kanan, kiri, bawah itu ada mengikat 4 karbon, maka kita sebut karbon kuarterner. Sedangkan atasnya CH3, bawahnya CH3, dia adalah karbon primer lagi. Kemudian yang CH2, kanan kirinya ada C, oh mengikat 2 karbon nih, maka dia kita sebut karbon sekunder. Kemudian yang paling ujung sebelah kanan, dia cuma mengikat 1 atom karbon sebelah kiri, maka kita sebut karbon primer. Nah, berikut merupakan macam-macam penulisan mengenai rumus hidrokarbon. Kita bisa menuliskan rumus hidrokarbon dengan rumus struktur, kemudian rumus bangun lengkap, kemudian rumus kerangka, dan yang terakhir bisa kita bikin rumus mampatnya. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tinggal komen aja ya.